Usai Hamas bercokol di Malaysia, kini Hamas dekati Indonesia. Saudara, Kepala Dewan Hubungan Internasional Hamas Bassem Naim bertemu dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla pada 5 Mei 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Media massa menyebut Hamas minta bantuan JK untuk mediasi konflik Israel-Palestina. Bassem Naim pada 9 Oktober 2023 menegaskan Hamas tidak membunuh warga sipil Israel, sebab pemukim di Israel tidak boleh dianggap sebagai warga sipil. Ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya, karena tidak mengakui perbuatan teror yang biadab oleh kelompok teroris Hamas terhadap warga sipil tak bersalah pada 7 Oktober 2023 di Israel. Pertemuan tersebut tentu patut kita waspadai, karena pemerintah Indonesia hanya mengenal Fatah sebagai perwakilan resmi dari Palestina. Fatah dan Hamas adalah dua kubu yang bersaing di Palestina. Fatah tersingkir dari Gaza setelah Hamas menang pemilu pada tahun 2006, yang mengakibatkan konflik internal berdarah sesama Palestina yang menewaskan 600 orang lebih. Pada tahun 2021, Hamas pernah menyurati Presiden Jokowi, namun tidak ditanggapi. Upaya Hamas mendekati Indonesia memang harus ditolak. Indonesia perlu melihat pengalaman Malaysia yang sempat menjadi lokasi pelatihan para layang sel Hamas pada tahun 2010. Menurut Jerusalem Post, informasi ini diketahui Shin Bet atau Badan Keamanan Israel dari seorang komandan sel Hamas di Khan Yunis yang ditangkap pada tahun 2014. Rencana sel Hamas beraksi dengan terjun payung untuk menculik dan membunuh warga sipil. IDF merinci ada 10 teroris yang berlatih terjun payung. Rencana itu betul-betul terjadi pada 7 Oktober 2023 atau 13 tahun kemudian. Media Malaysia Astro Awani pun memberitakan pelatihan di Malaysia pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Times of Israel memberitakan Hamas merekrut warga Palestina di Malaysia untuk melakukan serangan. Seorang yang tertangkap mengaku ia dibayat setia kepada Hamas saat kuliah di Universitas Islam di Kuala Lumpur oleh seorang aktivis. Tahukah Anda, menurut Memri, ada seorang agen Hamas bekerja di University Malaya, Universitas Negeri di Kuala Lumpur yang mempunyai pusat studi Palestina. Tahun 2019, media Israel Haaretz memberitakan Malaysia sebagai pusat kegiatan untuk aktivitas Iran. Iran adalah negara pendana dan pemberi senjata untuk Hamas dan Hezbollah. Jika ditarik mundur ke belakang, hubungan Malaysia dan Hamas memang dekat. Tahun 2013, untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berkunjung ke Gaza saat Hamas berkuasa. Pemimpin Malaysia selalu pro-Palestina, meski Israel mendukung masuknya Malaysia ke PBB tahun 1957 dan berdagang dengan Malaysia. Malaysia mulai menghindari Israel demi meningkatkan citra keislaman Malaysia. Malaysia, sama seperti Indonesia, adalah negara yang loyal pada Palestina. Nah, kembali ke soal pertemuan JK dengan Hamas, ini pendapat fakta Israel. Saudara, menurut penilaian fakta Israel, pendekatan Hamas ke JK bukan untuk mediasi konflik Israel dan Palestina. Untuk apa bicara dengan Indonesia yang jelas-jelas tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel? Hamas selama ini bisa bicara dengan Mesir, Yordania, atau dengan Qatar yang dekat dengan Hamas. Mengapa ke Indonesia? Dan yang menarik, mengapa ke JK? Tentu Anda ingat bahwa JK dulu pernah memfasilitasi pertemuan dengan Taliban dari Afghanistan. Bisa jadi Hamas ingin mengikuti jejak Taliban. Nah, fakta Israel menduga Hamas membutuhkan tempat aman baru bagi militan-militan Hamas yang terusir dari Gaza. Saat ini Israel sudah masuk ke Rafah, sehingga orang-orang Hamas, para anggota Hamas, militan-militan Hamas tentu butuh
tempat aman yang baru jika Israel kembali berkuasa di Gaza. Pilihan yang bisa diambil oleh Hamas adalah ke Malaysia, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh sel-sel Hamas di Malaysia, atau kini melirik Indonesia. Karena Indonesia dan Malaysia, kedua negara yang luas ini dan negara yang mayoritas Islam, tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi cukup aman bagi para militan bertempat tinggal sementara di Malaysia atau Indonesia. Karena itu, fakta Israel mengajak kita semua untuk waspada, untuk mengawasi sekitar kita. Jangan sampai ada orang-orang Hamas berada di lingkungan Anda. Mereka ini adalah organisasi teror. Mereka ini adalah kelompok teroris yang sudah membunuh 1.200 orang pada satu hari saja, yakni 7 Oktober 2023. Mereka menawan orang tanpa pandang kewarganegaraan. Orang Thailand pun ditawan. Thailand sama-sama seperti Indonesia, negara ASEAN. Negara yang tidak masalah dengan Palestina. Tetapi toh mereka tetap ditawan, bahkan dibunuh secara sadis. Karena itu, sekali lagi, fakta Israel membuat video ini untuk membangun kesadaran kita semua, agar kita tidak bersimpati kepada kelompok Hamas. Kita tidak bersimpati kepada kelompok teroris. Jika Anda melihat rekan atau mungkin orang-orang di sekitar Anda bersimpati pada teroris, saatnya bagi Anda untuk melaporkan kepada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Karena benih teroris ini berbahaya. Anda pun bisa melaporkan ke Densus 88 jika Anda mencurigai aktivitas yang sepertinya mengandung kekerasan dan teror. Kita tidak ingin Indonesia menjadi sarang teroris. Kita tidak ingin peristiwa-peristiwa terorisme terulang kembali terjadi di negara kita. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Ingat saudara, damai hanya bisa tanpa terorisme. Saudara, silakan simak video Hamas diusir dari Qatar pada kanal YouTube Fakta Israel.